Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam menjalani kehidupan ini, semua manusia pasti ingin menggapai yang namanya kesuksesan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya naluri, yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari akan kemudaratan. Beribadah dan melaksanakan tugas sebagai khalifah adalah tujuan penciptaan akan segala manusia. Sedangkan ibadah tidak dapat terlaksana dengan baik bila kebutuhan manusia tidak tercukupi. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan duniawi merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan duniawi untuk mencapai sukses itu dapat dijalankan bersamaan dengan menggapai kesuksesan di akhirat kelak. Kesuksesan hidup tidak hanya diukur oleh capaian duniawi semata, seperti berderetnya gelar akademik, menterengnya karir, atau melimpahnya penghasilan. Kesuksesan sejati diraih jika seluruh pencapaian itu memberi manfaat bagi orang lain, sehingga mengalirkan pahala jariyah dan kelak saat menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini penting difahami agar umur yang Allah berikan kepada manusia tidak sia-sia belaka. Namun untuk mencapai kesuksesan duniawi semata, banyak orang-orang yang kadang-kadang masih dibalut di dalam kedunguan dan kemusyrikan. Antara lain, profesi yang ditempuh yaitu memelihara akan iblis-iblis, perdukunan-perdukunan sesat yang berkodok akan agama, yang padahal itu semua jelas-jelas dilarang di dalam agama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sekilas kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pengabdi-pengabdi iblis dan para dukun pendusta. Keutamaan yang pertama, atas kedunguan yang diperbuat oleh seseorang, dia telah masuk di dalam ranah yang haram, kemusyrikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membahul tali dan meniupnya berarti ia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir berarti ia telah syirik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Hurairah. Begitu pula para dukun-dukun bodoh yang banyak kita lihat di media-media, diundang di podcast-podcast. Mereka mengatakan percaya terhadap dukun itu sebahagian daripada iman. Kalau tidak percaya, kata mereka, berarti kita tidak beriman. Yang padahal jelas-jelas di dalam agama bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Dan tentu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanti dengan perbuatan-perbuatan haram dan kemusyrikannya. Istimewa bukan kelebihan yang diberikan kepada mereka dengan segala kenikmatan, yaitu kenikmatan-kenikmatan neraka dan fasilitasnya sudah terpenuhi di dalamnya. Sedangkan keistimewaan yang kedua, dia sudah dijanjikan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa para malaikat dan doa-doa daripada makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yang padahal itu semua sangat-sangat kita butuhkan untuk pulang ke akhirat kelak. Sedangkan hal yang ketiga, dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasanya sihir itu adalah salah satu daripada 7 dosa besar yang harus dihindari. Lalu para sahabat pun bertanya, apa saja ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang mukmin.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang keempat, diriwayatkan yang bahwasanya pada malam-malam tertentu seperti malam Lailatul Qadar atau nisfu Sya'ban, bagi para insan akan diberikan diskon besar dari sebuah amalan-amalan yang dilakukan dan mendapatkan keampunan-keampunan, mendapatkan rahmat dan mendapatkan doa-doa para malaikat, selain terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan itu semua, antara lain adalah orang-orang yang masih mengabdi syaitan. Sedangkan yang selanjutnya, azab yang diberikan kepada orang-orang penyantet itu bisa kita ketahui daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Innallaha la yastaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni akan segala dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut bahwa orang-orang yang syirik akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina minal ansar. Artinya, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Sedangkan untuk lebih jelas dan ingin mendapatkan lebih banyak tentang azab-azab yang akan didapatkan para pengabdi syaitan, bisa kita merujuk di dalam kitab-kitab seperti kitab Daqaiqul Akbar, yang namun pada kesempatan kali ini keadaan malas dan dibalut lapar sedang menanti. Maka maafkanlah atas ketidakbisaan saya ini untuk membahas lebih panjang lagi. Cukup sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.